logika. Gini Oh, maksudnya gimana sih masih? mempremiskan atau apa namanya itu ya, aduh apa namanya, Gak usah dulu ya, teman-teman muslim sendiri loh. Ya? Keberatan loh, ya salah. Keberatan loh. Oh iya, Itu betul. logikanya. Coba. Setuju. Tapi Logika yang umum tadi, itu. iya, tapi yang tadi kita bahas Theophilus, abis itu Tertullianus, abis itu siapa lagi tadi? Anastasius. Tiga-tiganya ini hidup 200 tahun setelah Nabi Isa-nya atau setelah Yesusnya. Dari mana kita bisa menilai tiga-tiga ini yang mana yang kafir, yang mana yang enggak? bukan bicara kafir dan ini ya, bukan, maksudnya tidak sepaham dengan fundamental daripada Bible itu ya. Itu. Nah, itu tadi yang saya potong. Sebenarnya Bible-nya ini kalau kita lihat dari fakta sejarah ya, ini fakta sejarah ya. Kopian kalian itu yang paling lengkap itu ya Vatikanus Sinaiticus abad 4. Nah, Ya, jadi itu, kitabnya itu ditulis setelah bapak-bapak gereja ini setuju atau enggak, betul nggak? Bukan sebelumnya. jadi gini, Pak Jibril itu kanonik itu ada, selesainya kan abad 4 ya. Itu abad 4 selesainya. Tapi itu dikodifikasinya ya. Nah, kemudian sebelum ada itu dikodifikasi kan ada papirus itu abad 1. Nggak ada, Pak. Abad 1 nggak ada. Papirus paling tua itu P52, itu di tahun 175, di abad 2. Itu cuma 3 ayat. Berapa hidup Itu Pak manuskrip. Itu yang Polikarpus ngutip loh, abad 2 itu Injil. manuskrip. Polikarpus itu lahir, Polikarpus itu 155. Nah, itu. Polikarpus Clement itu sama Papias kan abad 1 akhir. Papias abad 2. Yohanes. Papias yang menamakan nama-nama Bible ini kan? Papias. Kita ilmunya sama berarti. Papias yang naro Gospel of Matthew, Gospel of Lukas. Karena dia hidup pada Jadi zaman pertanyaan nggak Pak Robert? Gimana? Jadi pertanyaan nggak? Pertanyaan sih terbuka. Bukan. Jadi pertanyaan nggak? Papias, Bapak Gereja di abad 2 baru menamakan Bible Bapak, baru menamakan Gospel Bapak. Berarti sebelum itu siapa nama Matius, Lukas, Matius, Yohanes ini, Pak? Papias itu kan murid langsung daripada Yohanes. Yohanes masih hidup loh waktu itu. Murid Yesus yang terakhir itu Yohanes. Betul, meninggalnya tahun 92, dia nggak disiksa. 92. Papias bersama itu, dan Clement kan bersama-sama dengan itu Yohanes. Itu omongannya Yohanes mereka rekam. Gitu. Masih ada Petrus loh itu. Papias, Petrus masih ada. Nah, itu sudah ada itu papirus itu yang ditulis abad 1 tahun 40-an ya. Enggak, iya berarti, tapi Bapak Robert tahu kan di abad 1 itu ada sekitar 28 gospel. Tahu dong? Abad 1 28 gospel. Iya, Gospel of Mary, Gospel of Petrus, Gospel of Barnabas, Gospel of, ada 28 gospel di abad 1. Itu apokrif yang termasuk. Ya betul, apokrif, ya yang dibilang salah, betul nggak? Yang dibilang disembunyikan, dipalsukan, lalalala. Nah, sementara yang kita lagi bahas ini 3 bapak gereja yang di abad kedua, abad ketiga, dan ya, jadi siapa yang punya hak untuk bilang oh ini salah, oh itu salah, oh ini salah, oh itu salah. Sementara kitabnya aja belum fix. Gini Pak Bil Papias itu dia kan lahirnya di abad 1 pertengahan. Betul. Clement juga sudah tahun 60-an ya Clement ya. Dan dia sudah ngomongnya kemana-mana sih. Aku mau nanya Bang Jibril dulu, Bang, bentar. Apa hubungannya Polikarpus dengan Munir? Polikarpus itu Clement dulu. Clement dulu. Tapi Clement itu Clement dari Roma kan? Iya, Clement yang dari Roma. Enggak, tapi gini deh. Tapi gini deh, dari semua bapak-bapak gereja ini. Saya kira saya terima kasih atas waktunya. Jadi
Saya mau izin pamit dulu ya. Oke, Pak Brakma, mohon maaf ya, saya Ya nggak. sama-sama Pak, saya juga mohon maaf. Kita Besok saya ajari ya Pak Brahma ya, Brakma ajari besok ya. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ya cepat Tetap bertobat semangat. Pak, jangan Tetap berbuat semangat dosa dalam lagi. Yesus ya. Dalam Yesus kita semangat. Amin. Dalam Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin, amin, amin. Maaf ya Terima Pak. kasih host. Iya. Maaf ya Pak Brakma ya. Iya Pak, sama-sama. Kalau gitu saya juga mau turun. Bilang apa Pak Brahma? Pernah bubur lagi Pak. Dalam maaf lagi Kita gitu kita aja. coba Pak Robert main ini. Begini, Salah saya ya. dari tadi minta nggak waktu masih ada Juma nggak dinaik-naikin tuh. Bayangin aja tuh saya menunggu 5 jam. Ini pertanyaan Nggak, tapi- saya nggak ada yang jawab ini. Padahal- Apa, Pak Robert, apa hubungannya Polikarpus dengan Munir? Nah, Beda Polikarpus itu. itu tahunnya beda. Enggak, tapi dari Masalah semua bapak-bapak Garuda gereja ini kan semua rata-rata dari Roma, dari Kartago, dari ini, dari itu. Yang jadi pertanyaan tuh yang mana sih yang apa? Yang mana sih yang ini? Yang dari Yahudi? Kok semua dari Yunani? Enggak, tapi kan mereka bapak ibunya kan ada keturunan Yahudinya. Contohnya? Seperti Klemen ya kalau nggak salah, Klemen ada berbau. Clement of Rome. Clement of Rome itu dia suksesor Avariatus. Predesesornya Anakletus. Nah, itu orang Yunani semua tuh, Pak. Tunggu tuh. Dia Pope pertama kan? Dia jadi Saya Pope banyak pertama di lupa, tahun tapi 92 ya, kan? Kita berpatokan kepada Yohanes saja, bahwa mereka tuh murid langsung Yohanes. Kan kita udah setuju tadi Yohanes aja dinamain sama Papias, Pak, di abad 2. Bukan, maksud saya yang mana yang orang Semitik gitu dari bapak-bapak, dari semua bapak-bapak gereja ini, yang mana yang Semitik? Banyak juga sih, tapi saya nggak hafal. Banyak. Satu aja, Pak, satu aja dari bapak-bapak gereja ini, Iya, yang mana iya. yang Semitik? Aduh, saya lupa itu. Semetiknya. Tunggu. Paulus orang Paulus kan bapak gereja juga dia kan. Ini dari kitab yang ditulis yang akhirnya selesai di abad keempat. Tapi ini balik lagi ke tadi. Iya, iya. Dari semua bapak-bapak gereja ini, yang mana yang Semitik? Sementara Yesusnya Semitik, ajarannya ngakunya Semitik. Tapi Iya. bapak-bapak gereja dari abad 1, abad 2, abad 3 yang mengembangkan Tritunggal ajaran pagan yang tiga Tuhan tiga ini, itu kan dari Capitoline Triad, Pak. Bapak tahu kan? Iya. Tapi kan mazhabnya mereka tuh tidak. Ada umat Kristen bisa menunjukkan kata Allah di dalam teks original atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah, maka uang itu akan diberikan kepada dia. Ditantang seluruh dosen-dosen ahli teologi semua. Nah, sampai saat ini nggak ada yang bisa. Nah, ketika tidak ada yang mampu menunjukkan, maunya sadar diri, kesadaran gitu loh. Tapi tidak gitu loh, Kristen tidak. Itu yang kita harapkan. Ketika kau tidak bisa membuktikan, ya udah, kau sadar dirilah. Tidak gunakan lagi kata Allah. Fokus kepada Tuhanmu sendiri, Yesus, selesai. Iya bang. Nah, tapi apa yang Memang terjadi? memang udah Makin keras. sudah 8 tahun aku mencari itu bang. Kata Allah itu di buku-buku Alkitab Kristen itu sampai ke kodek-kodeknya, sampai ke buku pertama kalinya udah 8 tahun bang nyarinya. Memang belum ketemu bang. Yang ada itu hanya di Bible Indonesia. Ya, Betul bang. nggak akan ada, nggak akan dapat. Nah, Terjemahan Theos. Makanya tadi aku Theos? tanya bang. Hmm. Nah, makanya aku tanya tadi sama abang, apakah ada umat Kristen yang menyalahgunakan kata Allah? Itu ajanya bang. Kalau Ya, umpamanya itu tidak ada menggunakan yang salah menggunakan kata Allah itu tadi, istilahnya ya no problem gitu nah bang. Karena toh juga kita satu rumah gitu ya kan. Bang,
Yang pertama dari nama menjadi gelar, itu udah satu. Yang kedua, segambar nama Tuhan kami segambar dengan manusia, serupa dengan manusia, sedangkan Tuhan kami tidak ada yang serupa. Kemudian Allah itu tidak beranak, masuk ke Matius 2 beranak, memiliki anak. Ini kan udah menyakiti bang, udah berkontradiksi dengan Al-Quran kami kan. Dikatakan Allah, laisa kamislihi, tidak ada yang serupa dengan Allah kami. Masuk ke Bible kalian, serupa dan segambar dengan manusia. Kedua, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Masuk ke Matius, di situ dikatakan memiliki anak. Kan apa sama dalil Al-Quran kami kan? Udah bertabrakan kan? Nah, inilah yang kami kejar ke sini, Bang. Makanya kalaupun ada theos ya, sebenarnya di Bible itu theos. Kalau theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Dewa, bukan Allah. Dewa loh. Nah, itu coba besarin hostnya. Host, ya lontong mana nih? Pingsan. Bentar. Nih bang, ini salah satu contoh nih bang. Ya. Oh iya. Coba besarin host. Bentar. Iya. Begini. Lontong tenggelam. Kekristenan ini sering menyatakan bahwasannya kata Allah itu sebelum ada Islam sudah ada. Jadi yang berhak untuk memakai kata Allah itu adalah orang Kristen. Dengan apa? Dengan prasasti yang ada di Timur Tengah. Ini dia prasastinya. Ternyata pas disadur di sini nggak ada kata Allah. Di mana di sini ada kata Allah? Di sini ilah. Ya, jadi sering orang Kristen ini mengatakan sesuatu ya dia nggak tahu. Hostnya mana nih, tenggelam pula nih, tumbang nanti lontong. Waduh mak, tenggelam dia bah. Sering ngomong, sering asal ngomong tanpa ada data. Makanya Kristen ini yang ada di Indonesia sering kita bikin mentah dan kita bikin permainan. Kenapa? Karena orang Kristen ini malas baca, sok tahu. Tapi Ya, bang, Bang, ya. itu juga di Al-Quran, kalau nengok teks asli originalnya juga ilah juga ya bang. Gimana buktinya coba? Di Abang mau lihat? di Al-Quran. Coba. Agak ada kata ilah bang dalam Islam itu bang. Allah itu ya Allah. Awal pertama dikenalkan Islam itu adalah Rob. Rob itu artinya pemilik alam. Kul ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram. Pada saat itu Allah memperkenalkan kepada Rasulullah sama seperti apa yang diajarkan Allah kepada para nabi yang lainnya, yaitu Rob. Nah, setelah itu Allah memperkenalkan, menceritakan tentang kejadian Musa, bahwasanya Musa juga sudah dikenalkan namanya. Cuma karena orang Yahudi suka merubah-rubah kitabnya, maka dihapuslah itu ayat itu. Kenapa? Prinsip orang Yahudi, jangan kamu mengucapkan nama Tuhanmu sembarangan. Karena dia menutup terus, akhirnya nama Tuhannya itu berubah menjadi Yehua dan dialah. Kalau di bahasa Aramaik itu Yahua, Hua itu domir, Hua itu dia. Kalau di bahasa Arab, karena kami itu ada bahasa Semitik, kami ini adalah bahasa yang berasal dari satu rumpun Arab, Ibrahim. Ya, Ibrahim memiliki bahasa itu Aramaik,